اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصلنا. Assalamualaikum, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyam linakuna minal muttaqin. Walladzina anzalal Qur'an fi syahri Ramadan hudan linnasi wa bainati minal huda wal furqan liyufarriqa bihi bainal haqq wal batil wa baina ma'ruf wa munkar wa hadana ila siratihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah, assalamu alayka ya Rasulullah, bi rahmatika ya arhamar rahim, wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallah man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimun hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qabla kulli syai' hayya bina nashkura ni'matallahi allati an'amta 'alaina hatta nastami fi hadha maqana mubarak. Wala nansa salatan wa salaman ila nabina Muhammad alladhi hamala nas min adh-dhulumati ila an-nur. Sadaqallahu nadhim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siyadatul Raisul Jalasa al-Asajidatul Kiram al-Ahbabu Syarifah ikhwani fillah, hafidhakumullah jami'an, mata'akumullah bisihah wal afiyah. Wasyhadullah bi annani uhibbukum jami'an fillah. Yang mulia ayahanda bunda ikhwatal iman, yang kami muliakan selanjutnya Ketua BKM dan pengurus,
Tidak terasa hari ini kita memasuki hari ke-11. Berarti sudah 11 hari kita dibina, dididik, dikontrol, di ospek, di pesantren kilatkan, digenjot, dipres. Sudah 11 hari dengan hari ini kita dibakar oleh Allah seluruh dosa-dosa kita. Maka itu jangan sia-siakan Ramadan ini. Kalau Ramadan ini tidak membuat dosa kita diampuni, kapan lagi? Anggap saja ini Ramadan terakhir. Anggap saja ini Ramadan terakhir. Tidak terasa sebentar lagi Ramadan Idul Fitri akan tiba. Tidak terasa. Ini sudah 11 hari ini. 11 hari. Maka itu tinggal 19 hari lagi, ada amalan, 4 amalan yang sangat bagus dilakukan di bulan suci Ramadan. 2 amal yang diridhoi oleh Allah, yaitu syahadah dan istighfar. Kalau seandainya ada pilihan termasuk dunia dan seisinya, pilihlah istighfar. Saya ulangi sekali lagi, kalau ada pilihan termasuk dunia dan seisinya, pilihlah istighfar. Dahsyat istighfar ini. Cinta kepada Allah banyak zikir, cinta kepada Rasul banyak salah. Yang ketiga, kalau kita cinta pada tubuh kita, jasad kita, bagaimana kita selamat, bahagia, sehat dunia akhirat, bagaimana kita tidak disiksa nanti baik di dunia dan di akhirat. Perbanyak istighfar, karena dahsyatnya istighfar akan mendatangkan semua yang diberikan oleh Allah berkah. Semua, baik dari mata, telinga, hidung, jantung, semua miliknya Allah. Itu pemberian Allah. Rezeki, rumah, anak, istri, suami. Jadi dahsyatnya istighfar, semua pemberian Allah akan menjadi berkah dengan istighfar dan menjadi baik, bernilai baik. Itu akibat efek istighfar. Kemudian istighfar ini bisa mempercepat doa kita dikabulkan. Kalau mau cepat doa dikabulkan, istighfar. Makanya sebelum sholat tadi istighfar 3 kali agar khusyuk. Habis sholat lagi istighfar. Sebelum sholat istighfar, setelah sholat istighfar. Makanya imam tadi, sawu sufufakum fa inna taswiyata sufu min tamami sholat. Rapatkan saf, rapi lurus, jangan ada yang renggang. Kalau orang sering ke Madinah, ke Mekah, itu pasti mendengar Imam Sudes, stawu ya'tadilu aqimus sufufakum wa tarasu saddal khalal, Allahu akbar. Itu kalau di Mekah Madinah. Suruh rapat, jangan renggang. Fala takhtalifu, jangan renggang. Kalau renggang dalam sholat, fatakhtalifu qulubakum, maka di antara pengurus, di antara masyarakat boheng, itu saling cakar mencakar, saling menghujat, saling memfitnah, saling menjatuhkan, saling membuka aib gara-gara tidak rapat dalam sholat. Makanya di mana-mana masjid, 60% di Aceh ini bermasalah masjidnya, 60% bermasalah. Nggak masalah sama imamnya, ketua BKM-nya, pak kecilnya, kadusnya. Itu awalnya dari sapnya yang nggak rapat. Makanya kodamun bikodamin. Kodam itu mata kaki, bikodam begini, rapat. Dahsyatnya itu ketika kita rapat, itu bahu rapat, kaki rapat, itu ada yang sakit, demam, apa sakit, itu bisa sembuh. Dahsyatnya sembuh. Apalagi di waktu subuh, semua penyakit datanglah ke masjid di waktu subuh, sembuh. Apalagi stroke, niat aja stroke, tertatih-tatih, pergi ke masjid, sembuh. Karena penyakit itu dari Allah. Mengapa orang Madinah jarang sakit? Coba pergi ke Madinah.
jarang sakit di Madinah. Kekuatan sholat berjamaah. Makanya praktek dokter nggak ada sana. Coba lihat, ada, coba putar-putar Madinah, ada nggak buka klinik UGD? Coba aja. Dahsyatnya kalau kita dekat sama Allah, sehat walafiat. Karena di dalam tubuh kita tuh ada virus, ada kuman. Virus, kuman, apapun jenisnya, baik COVID itu apapun jenisnya, itu makhluk ciptaan Allah. Tugasnya bertasbih, bukan nyambut nyawa dia. Jadi ketika kita berzikir, itu virus kanker itu dia berhenti menggerogoti tubuh karena kita zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita bawa lagi istighfar, kita bawa lagi salawat terus, sehingga virus yang ada di badan itu dia berhenti. Semakin banyak zikir, bahkan pergi dia dari tubuh. Nggak sanggup dia. Kenapa? Karena dia berzikir. Kuman virus itu berzikir. Tak kala kita berzikir, dia tidak akan mengganggu orang-orang yang senang zikir. Nggak diganggu, nggak digorogoti tubuh kita. Pergi dia dari tubuh. Dahsyatnya kekuatan zikir. Apalagi puasa. 1 tahun kita ada 1 bulan disuruh berhenti makan, yaitu Ramadan. 1 bulan 8 hari kita suruh berhenti, Senin, Kamis. Syahadanya. Jangankan kita, pohon aja kalau sudah rontok daunnya, itu dia puasa. Burung yang ibu burung itu ketika dia mengeram telurnya, dia berpuasa. Untuk apa puasa? Agar stabil, badannya hangat terus, sehingga telurnya bisa menetas. Pas menetas, yang cari makan siapa? Induknya, mama burung. Bapak burung enggak, santai aja dia, liatin anaknya yang cari. Makanya di bulan suci Ramadan ini, diantaranya Ramadan itu Syahrul Rahmah, bulan kasih sayang. Jadi kasih sayangnya Allah di bulan suci Ramadan mengalahi sayangnya ibu kepada anak. Seperti anak burung tadi, habis tetas, ibunya yang cari makanan. Kemudian Ramadan ini Syahrul Azim, bulan yang sangat agung. 1 bulan penuh Allah hentikan siksa kubur untuk menghormati, menghargai bulan Ramadan. 1 bulan penuh. Makanya dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, Allah bentangkan pintu maaf, pintu ampunan, pintu taubat. Makanya perbanyak syahadah dan istighfar. Itu yang diridhoi oleh Allah. 2 kalimat. Asyhadu an la ilaha illallah. Hamba bersaksi tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Astaghfirullah. Ampuni, maafkan seluruh dosa-dosa. As'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan 2 lagi yang kita butuhkan, yaitu mohon minta surga dan jauhkan dari api neraka. Karena doa di bulan suci Ramadan sangat mustajab. Mustahil kata baginda Rasul ditolak. Doa di bulan suci Ramadan bagi mereka yang berpuasa, yang benar-benar puasanya, yang serius puasanya, mustahil ditolak doanya. Kalau benar-benar puasa, yang benar-benar ya, yang serius puasa.
Semua kita punya hajat, punya cita-cita, punya keinginan. Makanya di bulan suci Ramadan ini, di waktu sahur, minta apa saja. Yang belum dapat jodoh, minta. Setelah sholat fajar, doa mustajab. Ketika berbuka, sangat mustajab. Allah berikan doa-doa diijabah. Jangan sampai tidak diambil. Ambil. Doa itu diijabah, diambil, jangan sombong. Seperti orang melakukan perjalanan dari Banda Aceh ke Medan. Dia diberikan hadiah untuk menjamak sholat. Itu hadiah. Hadiah. Sombong sekali mereka yang tidak mengambil hadiah dari Allah. Ambil hadiah itu. Yang 4 jadi 2 rakaat. Jamaknya hanya 2 ya, zuhur ke asar atau asar ke zuhur, maghrib ke isya atau isya ke maghrib. Kalau jamak asar ke zuhur namanya takdim. Kalau zuhur ke asar, takhir. Jamak takhir, diakhirkan, ada yang diawalkan. Itu hadiah begitu juga di bulan suci Ramadan. Ada hadiah doa diijabah. Ambil. Misalnya kita belum punya kereta pergi kuliah, minta, ya Allah berikanlah hamba kereta ya Allah agar bisa pergi kuliah, agar tidak telat kuliah. Minta apa saja, karena semua kita punya cita-cita, semua kita punya keinginan, semua kita punya hajat. Nggak ada yang tidak punya hajat, pasti ada keinginan, karena kita punya hawa nafsu. Kepingin HP untuk hafal Quran di HP, kepingin HP untuk belajar agama, punya nafsu. Karena kita manusia. Masanya tadi Pak Imam di akhir surah Al-Baqarah berapa tadi, 186 kok nggak salah. Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana. Perhatikan kalimatnya, Rabbana, duhai Tuhan kami. Kalau Rabbi, duhai Tuhanku. Rabbana, wahai Tuhan kami. Kamu dan saya jadi kami. You are and I am jadi we are. Anta wa ana jadi nahnu. Rabbana, la tu'akhizna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan engkau datangkan lagi musibah, bencana, malapetaka, penyakit untuk kami karena kelupaan kami. Gara-gara lupa kita melakukan dosa itu karena lupa. Ada juga silap. Innasina artinya lupa. Banyak di antara kita melakukan kesalahan karena lupa, makanya minta maaf ya, saya lupa. Karena kita manusia itu tempat lupa loh. Ini pikiran kita apalagi yang udah tua. Makanya banyak zikir dan salawat. Karena kita manusia itu al-insanu disebutkan 65 kali dalam Al-Quran. Sumiyal insan fanasia, dikatakan manusia karena manusia itu tempat lupa. Al-insanu makanul khata' wa nisyan. Manusia tempat kesalahan dan kelupaan. Kalau nggak salah nggak lupa bukan Pak Kecil namanya. Kalau nggak salah nggak lupa bukan Pak Imam namanya. Kalau nggak salah nggak lupa bukan suami kita. Kalau nggak salah nggak lupa bukan istri kita. Makanya bagus ketika imam tadi lupa, subhanallah, yang di belakang disambung. Bagus. Karena imam belum nikah, makanya lupa. Ya, sudah nikah belum kan? Kan? Coba nikah, segera nikah, biar kuat ingatannya. Sudah berapa umur Pak Imam? Aslinya di sini. Ini biasanya saya lihat imam-imam yang ada di setiap masjid dan musola itu banyak orang luar, dari Semelu, dari Singkil, banyak saya lihat.
Jadi orang-orang seperti ini bagusnya diikat, Pak, pakai rantai. Artinya carikan jodoh orang di sini. Diikat pakai rantai. Kalau imamnya dapat istri Medan, orang Medan ya ke Medan dia. Makanya imam-imam yang hafal Quran tolong diikat. Bagaimana cara ikatnya? Berikan jodoh. Kita kan banyak sini. Ibu yang punya anak ya. Iya, berikan jodoh. Itu artinya ikat, diikat. Akhirnya dia sudah menetap di sini, sudah ada rumah di sini. Nah, ini Terima kasih.